Assalamualaikum Tretan Sebeje, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman Delia. Nah, jadi adiknya ini nyaris jadi tumbal pesugihan ayahnya. Tanpa berlama-lama lagi, jauhi keramaian, posisikan tubuh kalian senyaman mungkin, enjoy, chill, and let's start the story. Perkenalkan, namaku Delia. Ayah yang bekerja serabutan di kampung dan penghasilannya yang tidak menentu membuat ibu terpaksa untuk mengadu nasib di negeri orang. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Ibu yang sudah hampir 5 tahun di negeri orang, yang selama 5 tahun itu aku habiskan dan adikku lewati tanpa perhatian dari seorang ibu. Aku yang sekarang berumur 20 tahun ini mempunyai salah satu hobi, yaitu mendaki gunung. Suatu hari, lantaran penat dengan kegiatan perkuliahan, aku memutuskan untuk mendaki gunung yang ada di daerahku. Aku pun berinisiatif mengajak adikku ini mendaki. Dia ini bisa dikatakan belum pernah mendaki sama sekali. Lalu kuajaklah dia. Kebetulan dia juga lagi libur sekolah juga. Ternyata adikku ini sangat antusias waktu kuajak mendaki. Oh iya, tidak hanya kita berdua yang berangkat, aku juga mengajak temanku. Singkat cerita, sepakatlah kita berangkat berlima, 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Lantaran saat itu sedang musim hujan, aku pun menghimbau adikku untuk membawa mantel untuk berjaga-jaga. Lebih baik sedia payung sebelum hujan kan, daripada repot di jalan nantinya. Menuruti apa kata kakaknya, dia pun membawa mantel yang ada di ruang tamu rumah. Sesaat sebelum berangkat ke titik kumpul yang sudah direncanakan, aku baru sadar kalau mantel yang dibawa adikku itu punyanya ayah. Singkat kata, sampailah aku dan adikku di titik kumpul yang ternyata teman-temanku sudah datang duluan. Tanpa berlama-lama lagi, bergegaslah kita dengan mengendarai sepeda motor berboncengan. Sesampainya di base camp, kami pun duduk-duduk sebentar sambil mengecek barang-barang yang kami bawa. Setelah mengecek semua barang yang kami bawa dan mengurusi maksi segala macam, kami pun memutuskan untuk jalan. Tidak lupa kami berdoa supaya diberi kelancaran. Di sepanjang perjalanan, pos demi pos yang aku lewati dengan bercanda gurau bersama teman-teman, dan tidak ada kejadian aneh-aneh sama sekali. Sekitar 3 hingga 4 jam pendakian, sampailah kami di pos tempat akan mendirikan tenda. Kami pun membagi tugas, sebagian yang mendirikan tenda. Aku dan adikku kebetulan waktu itu bagian mengurus konsumsi. Saat sibuk dengan tugasnya masing-masing, tiba-tiba hujan turun begitu deras. Lantas kami mengeluarkan mantel masing-masing dan memakainya. Saat itu aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhku bergetar, mulutku kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Teman-temanku sontak melihat ke arahku. Saat itu aku hanya bisa menunjuk ke arah adikku yang berangsur-angsur berubah. Mantel abu-abu yang dia pakai itu berubah menjadi warna putih kotor, mirip dengan kain kafan yang sudah lama. Kami pun bingung apa yang harus diperbuat ketika mantel tersebut melekat di tubuh adikku sudah terlihat seperti pocong. Kaki dan wajahnya itu berubah menjadi putih yang hampir membusuk. Di sisi lain, adikku menjerit-jerit dan menangis sejadi-jadinya, meminta untuk dilepaskan mantelnya itu. Kami yang saat itu diliputi rasa takut, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku pun mencoba untuk melepaskan mantel itu. Tetapi semakin mencoba untuk melepaskan mantel itu dengan sekuat tenagaku, seolah-olah tubuhku terhempas dan rasanya panas sekali pas menyentuhnya. Waktu pun terus berjalan, tiba-tiba handphoneku berbunyi. Dengan tangan yang masih gemeteran, lekas aku mengangkatnya. Dek, celaka. Itu bukan mantel biasa, Delia. Bagaimana sekarang keadaan adekmu, Delia? Tiba-tiba telepon pun terputus dikarenakan sinyal handphoneku yang hilang. Seorang teman laki-lakiku yang sedari tadi tidak berbicara sepatah kata pun
Tiba-tiba dia bilang, tolong kalian ikuti aku. Sesaat setelah mengatakan itu, ia lantas merapalkan beberapa mantra dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Temanku yang lain pun mengikutinya. Setelah merapalkan mantra itu berakhir, adikku pun jatuh pingsan dengan mantel yang sudah terlepas. Diboponglah tubuhnya ke dalam tenda. Dalam kondisi yang masih tegang, kami pun berunding dan memutuskan untuk turun. Dengan kesepakatan yang laki-laki bergantian menggendong adikku. Tanpa berlama-lama lagi, kami pun langsung berbenah peralatan dan bergegas jalan turun. Alhamdulillahnya tidak ada kendala apapun di perjalanan turun. Sesampainya di base camp, ternyata ayahku yang sudah menunggu sedari tadi, dan aku pun memutuskan untuk pulang bersama ayah, berpisah dengan rombongan. Semenjak kejadian itu, ibu yang memutuskan untuk berhenti bekerja dan memutuskan untuk mengurus anak-anaknya. Ayahnya si Delia ini sudah nggak tinggal bersama lagi ya. Dan si Delia ini sudah nggak dengar kabar lagi soal ayahnya sekarang. Gimana teman-teman pendapat kalian mengenai cerita ini? Jadi cerita ini tuh berkembang saat aku masih SMP lah ya. Jangan lupa kalian like video ini dan tulis pendapat kalian mengenai cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Support terus channel ini supaya lebih berkembang lagi.